Ibu dan bapak-bapak sekalian, kita berusaha istiqomah rutin setiap Ahad pagi bersama-sama melakukan perenungan tentang perjalanan hidup kita ini. Hidup ini kita rasakan mudah, ya mudah. Tapi juga bisa kita rasakan sebagai hal yang sulit. Yang mudah karena kita sore hari tidur sampai pagi lalu bekerja mencari rezeki, dan ternyata juga kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak sulit. Nyatanya saat kita mau kerja, kita mendapatkan rezeki itu tidak sulit. Menjadi sulit kalau kita ingin berlebih-lebihan. Yang itulah yang menjadikan kita sulit. Jadi mudah, kebutuhan kita juga tidak banyak. Kebutuhan kita itu hanya makan, pakaian, lalu kemudian rumah. Makan juga tidak banyak, pakaian juga rumah juga tidak setiap tahun sekali buat rumah sudah selesai. Itulah mudah. Tapi itu juga menjadi sulit. Nah, kalau kita membayangkan kehidupan kita ini nanti harus kita bertanggungjawabkan. Kita bertanggungjawabkan di akhirat. Itu yang sulit, yang tidak mudah. Kita ingat akan akhirat yang dimana kita harus bertanggung jawab. Semua yang kita lakukan di dunia ini harus kita bertanggung jawab. Lalu kemudian menjadi tidak mudah, menjadi sulit, karena pada diri kita ini ada dua kekuatan, ialah kekuatan iman dan kekuatan yang mengajak pada hal-hal yang tidak. Waladzi khalaqakum wa minkum kafirun wa minkum mu'minun. Bahwa Allah telah menjadikan kamu semuanya itu yang ada pada dirimu itu ada potensi kafir, dan ada potensi untuk mukmin. Kedua-duanya ada pada diri kita. Walaupun seringkali kita menganggap bahwa kita ini mukmin, kita ini iman, sedangkan yang kafir itu orang lain. Kita menunjuk diri kita ini iman, orang-orang yang lain selain kita ini kafir. Padahal sebenarnya keimanan dan kekafiran itu ada pada diri kita masing-masing. Bagaimana kita memenangkan mukmin kita ini? Bagaimana kita memenangkan keimanan yang ada, kepercayaan. Amanah yu'minu iman, kepercayaan Allah itu. Bagaimana kita mengamankan kepercayaan Allah yang ada pada diri kita ini, sehingga kita bisa kembali, kita bisa bertanggungjawabkan. Ini bukan pekerjaan gampang, ini pekerjaan sulit sebetulnya. Kita merasa sudah selamat, itu hanya merasa
lalu kemudian menyelamatkan yang ada di dalam dada itu. Tidak bisa kita lalu kemudian lewat sekolah, bahwa dengan sekolah maka lalu pasti mukmin kita ini menjadi selamat. Kita lalu kemudian pergi ke pondok pesantren berlama-lama, tidak ada jaminan, tidak ada jaminan. Kelihatannya kok sudah bagus, tentram, belum tentu kalau menyangkut yang ada di dalam dada kita. Inilah yang saya katakan, ibu dan bapak-bapak sekalian, hidup ini menjadi tidak mudah. Hidup ini menjadi sulit, itu adalah seperti itu. Dan itu bisa kita rasakan sehari-hari. Kita bisa rasakan sehari-hari di rumah, di tempat kerja, maupun juga di masyarakat ini. Kadang-kadang di dada kita ini timbul rasa benci, rasa galau, rasa susah, merasakan orang lain salah. Padahal yang salah itu sebetulnya adalah diri kita sendiri. Itulah bapak-bapak sekalian, ibu, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullah, bahwa di dalam hati mereka itu ada penyakit. Ada penyakit di dalam hati kita ini, itu ada penyakit. Fazadahumullahu maradun, dan Allah akan menambah penyakit ini. Tatkala kita membaca ayat itu, seolah-olah yang sakit itu adalah orang kafir. Orang kafir sana itulah yang di dalam dadanya itu ada penyakit. Kita karena sudah merasa mukmin, apalagi setiap saat pergi ke masjid seperti ini, maka seolah-olah yang berpenyakit itu orang lain, yang kita tidak sakit hati. Padahal seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pada diri setiap orang itu ada potensi kekafiran. Karena itu juga kita sebenarnya sehari-hari juga punya penyakit hati. Fi qulubihim maradun, di dalam hati ada penyakit. Fazadahumullahu maradun, dan bisa kita rasakan, sebetulnya bisa kita rasakan. Dalam penyakit hati ini lebih bahaya sebetulnya daripada penyakit fisik. Kalau penyakit fisik, kita sakit, itu bisa cari obat. Tangan kita sakit, badan kita meriang, kepala kita sakit, corona, itu fisik. Tapi yang lebih berbahaya itu ternyata diingatkan itu adalah penyakit yang ada di dalam hati, yang fi qulubihim maradun, tidak kelihatan. Bahkan kadang-kadang tidak saja tidak kelihatan, yang kita sakit pun juga tidak tahu bahwa kita ini dalam keadaan sakit. Kalau penyakit dalam hati ini, kita sedang sakit itu tidak ngerti bahwa kita ini sakit. Kalau penyakit kita ini penyakit hati, penyakit hati itu mulai dari aji, menganggap dirinya lebih hebat, dirinya sendiri lebih hebat daripada orang lain, heran kepada dirinya sendiri. Aku kok bisa
itu ternyata penyakit. Dengan begitu merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Dari situ lalu kemudian muncul penyakit berikutnya, ialah riya. Riya merasa lebih tinggi, lebih hebat. Aku ini kok lebih hebat. Lalu menjadi sombong, ajib, riya, sombong. Lalu muncul penyakit berikutnya, ialah kasut, kasar. Penyakit kasar. Tidak ikhlas berusaha untuk agar orang lain tidak melebihi kita. Kasut. Orang itu kasut. Lalu ditambah lagi kemudian iri, merasa tidak enak kalau ada orang lain melebihi kita. Lalu kemudian muncul adalah dengki, berusaha untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Ini dengki. Jadi mulai coba tarik ajib, riya, sombong, kasut, iri, dengki, fitnah. Ada fitnah, memfitnah orang lain. Sekarang begitu gampang kita itu memfitnah orang lain lewat WA. Bagaimana agar orang lain tidak mendapatkan untung, bagaimana agar peluang orang lain menjadi hilang, lalu kemudian kita serang lewat fitnah, memfitnah. Lalu tamat setelah fitnah, lalu tamat. Kita mempunyai kawan, kita mempunyai rumah satu, kepingin rumah dua, kepingin rumah tiga. Kita punya mobil satu, kepingin dua. Tamat yang gak ada henti-hentinya digandengkan dengan lupa. Lalu kemudian takabur. Itu semua adalah penyakit yang ada di dalam hati yang tidak kelihatan. Bahkan kita sendiri saja itu tidak tahu. Kalau kita sedang sakit, kita sendiri saja itu tidak tahu bahwa kita sebetulnya yang sakit. Tapi lalu kemudian lagi-lagi kita menuju orang lain yang sakit. Coba bapak-bapak semua ini, kalau kita lihat WA itu sehari-hari konflik. Yang konflik rame bukan yang masyarakat bawah, tapi masyarakat atas. Ya pejabat, politikus, bahkan juga agamawan, ulama, kiai ikut-ikut saling menghina orang lain. Padahal agama itu datang itu untuk menyelesaikan orang-orang yang suka menghina itu tidak menghina lagi, agar orang-orang yang suka menyakiti orang, agar orang-orang yang tidak bertengkar itu tidak tengkar lagi. Itu sebetulnya agama. Jadi penyakit yang ada di dalam dada ini. Lalu bagaimana kalau mengobati penyakit ini, bapak-bapak sekalian? Bagaimana mengobati penyakit ini, gimana? Siapa yang bisa? Tentu tidak ada dokternya. Tidak ada dokter, sebab yang sakit tidak merasa sakit. Bagaimana akan berusaha mengobati wong yang sakit tidak merasa sakit?
Yang tadi saya sebut itu mulai aji, riya, lakabur, hasud, iri, dengki. Orang ini, orang dengki kan merasa dirinya benar. Fitnah, tamak, loba, takabur, ini tidak terasa. Karena itu bagaimana cara untuk bisa selesai? Padahal ini sebetulnya pintu-pintu untuk masuk neraka. Jadi masuk neraka itu sebetulnya tidak ketahuan. Tidak ketahuan bahwa kita ini sedang berada di pintu neraka, itu tidak tahu kita ini. Kalau kita lihat dari penyakit hati ini. Lalu gimana caranya? Tidak ada dokter. Tidak ada orang yang bisa mengobati. Yang bisa mengobati itu adalah dirinya sendiri. Tapi bagaimana akan mengobati kalau dirinya tidak merasa sakit? Kan begitu. Bagaimana akan mengobati dirinya kalau dirinya tidak merasa sakit? Apakah lalu kemudian mencari orang yang bisa mengobati, yang sudah sekolahnya tinggi, yang selalu saya katakan, yang sudah master, yang sudah doktor, yang sudah kiai, yang sudah menjadi ulama umbu ulung, yang sudah profesor? Tidak bisa. Ngobati ini tidak bisa. Yang bisa ngobati itu, yang bisa mencabut penyakit yang ada di dalam dada ini hanya Allah sebetulnya. Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quran itu ada wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Aku cabut apa yang ada di dalam dada manusia ini, min ghillin, penyakit-penyakit hati, iri, dengki, takabur, tamak, dan seterusnya itu. Itu yang bisa mencabut itu hanya Allah aja. Lalu kemudian bagaimana? Bagaimana dan kapan itu dicabut? Tajri min tahtihal anhar. Disebutkan di situ mengalir di bawah itu sungai. Di satu tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Ialah di Baitullah yang tandanya Ka'bah yang berada di Masjidil Haram itu. Yang ada di dalam, yang di dalam Baitullah itu sebetulnya. Tatkala kita ingat Baitullah itu, tatkala kita merasa berada di Masjidil Haram itu, maka lalu di Quran juga dikatakan qad naro taqalluba wajhaka fis sama falanwaliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syataral Masjidil Haram. Aku lihat engkau menengadahkan tanganmu ke langit. Aku palingkan wajahmu ke tempat, ke kiblat yang kau sukai. Di mana itu? Fawalli wajhaka syataral Masjidil Haram. Di tempat yang mulia ini. Lalu bagaimana kalau dicabut penyakitnya itu ada di situ? Penyakit yang ada di dalam dada ini akan dicabut kalau kita merasa ada di, kalau kita sedang di situ. Padahal kita ini di Malang, kita itu di Indonesia yang begitu jauh. Dikatakan di dalam Al-Quran itu qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashollah. Subuh, beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya,
yang mensucikan dirinya dari penyakit itu tadi. Bagaimana caranya? Dengan ingat dan sholat. Ingat, dengan ingat, zikir dan sholat. Ingat apa? Ingat Allah. Lalu bagaimana ingat Allah? Ingat Allah itu adalah ingat yang dengan Allah, karena ingat Allah sendiri sulit, maka ingat yang dengan Allah, ingat yang bersama Allah, ingat yang selalu, orang yang selalu dikasihi oleh Allah. Ingat orang yang tatkala nama Allah disebut, nama beliau disebut, Muhammad. Muhammad di mana? Muhammad la uqsimu bihadzal balad wa anta khilu bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Aku bersumpah dengan negeri ini bahwa engkau berada di tempat yang mulia ini, di Baitullah itu. Tandanya adalah Ka'bah. Di situ ada Baitullah. Ka'bah di mana? Di Masjidil Haram. Karena itulah ketika kita merasa berada di Masjidil Haram itulah, maka kita ingat Allah, kita ketemu Allah, kita ketemu yang bersama Allah, yang dengan Allah. Ketemu yang dengan Allah, maka kisah Allah, kita ketemu Allah. Kita cari Pak Wandoyo susah, cari rumah Pak Wandoyo. Di situ ketemu orang yang selalu dengan Pak Wandoyo, bersama Pak Wandoyo, maka lama-lama kita akan ketemu Pak Wandoyo sebetulnya di situ. Maka tatkala kita ingat di situ, merasa di situ, maka wanaza'na ma fi sudurihim akan dicabut. Karena itulah ketika pulang dari sholat, tatkala sholat kita ini betul-betul khusyuk, merasa ketemu Allah, khosyiin, sholat kita ini khusyuk. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Siapa itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kita merasa ketemu Allah, wa annahum ilaihi rajiun. Tatkala kita sholat tadi, kita merasa berada menghadap Rasulullah di Baitullah, merasa ingatan kita ada di sana, ketemu Allah, maka lalu kita menjadi damai. Penyakit kita ini lalu sudah dicabut. Penyakit yang kita sendiri tidak pernah merasakan bahwa kita berpenyakit ini dicabut. Dan kalau penyakit kita ini dicabut, maka dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, itu bahwa sholat nyambung batin kita, ingatan kita ini dengan Allah dan Rasulnya, itu lalu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan kalau hati kita itu tidak berpenyakit, maka tatkala kita pulang ke kampung halaman kedua di akhirat, maka kita menjadi selamat. Saya kira itu, ibu dan bapak-bapak sekalian, renungan di pagi hari ini, bahwa ternyata di dalam setiap dada manusia itu ada penyakit. Kalau setiap dada tentu kita termasuk di dalamnya. Penyakit ini tidak terasa, tidak kelihatan. Kita sebenarnya sakit tapi merasa sehat. Itulah menjadi sulit. Dan itulah hidup kita menjadi sulit. Karena itu pagi-pagi kita ke masjid seperti ini, bersama-sama sholat subuh berjamaah.
adalah di antaranya selain kita untuk mendekatkan diri pada Allah dan Rasul-Nya, kita menghilangkan apa yang ada, penyakit yang ada di dalam dada, sehingga hidup kita sehari-hari kita tidak galau, sehari-hari tidak sedih, sehari-hari tidak khawatir, tidak mudah menuduh orang salah, tidak lalu sakit tatkala melihat sesuatu, tidak khawatir lagi. Kita menjadi di dunia saja, kalau hati kita lapang, hati kita enak, sudah menjadi bahagia. Sebagaimana yang kita mohon, kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita memohon agar di dunia hidup kita ini sehat, dan di akhirat juga bahagia, sehat dan bahagia. Saya kira itu, Ibu dan Bapak sekalian, apa yang saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menjalani kehidupan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.